Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di pertemuan ketiga mata kuliah kita perancangan sistem digital. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aljabar Boole, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sistem bilangan, beberapa sistem bilangan, kemudian kita sudah bahas gerbang logika. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ekspresi matematika dari sistem digital. Nah, untuk matematika dari sistem digital itu itu dikenal dengan aljabar Boole. Okay. Boolean. Aljabar Boolean. Aljabar Boolean ini yang pertama dari aljabar Boolean ini kita kemarin mengenal bilangan gerban not. Oke. Nah, ekspresi Boolean dari gerban not itu adalah ini A inputnya. Nah, not A itu adalah seperti ini. Oke, jadi ekspresi Boolean not A itu adalah A kemudian ada garis di atasnya. Berarti kalau ini 0, berarti ini not A 1, kalau di sini 1, di sini 0. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini penjumlahan. Oke. Penjumlahan di dalam aljabar Boole, jumlahan Boolean. Penjumlahan Boolean ini diekspresikan dalam hubungannya dengan gerban OR. Oke. Kita kemarin sudah belajar kalau ini OR, A, B, nah outputnya ini sama dengan 1 kalau salah satunya A atau B sama dengan 1. Oke. Nah, sehingga bisa diekspresikan seperti ini. Kalau A-nya hanya 1, kemudian B-nya 0, nah, kemarin ini sama dengan 1. Oke. Kemudian kalau A-nya 0, ini ditambah B-nya 1, ini sama dengan 1. Nah, kalau A-nya 0, B-nya 0, kedua inputnya 0, ini sama dengan 0. Kalau 1, A-nya 1, B-nya 1, ini sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi di dalam aljabar Boole 1 ditambah 1 itu tidak sama dengan 2, tetapi 1 ditambah 1 itu sama dengan 1. Yang kedua kita bahas tentang perkalian. Okay. Kalian Boolean. Okay. Nah, perkalian Boolean ini adalah gerban N. Oke. Jadi adalah gerban N. Nah, N kemarin ini A, B. Kalau A-nya 1, B-nya 1, ini sama dengan, ini perkalian ya. A dari B. Kalau A-nya 1, B-nya 1, di sini kalau kita gerban logika ini sama dengan 1. Kalau hanya 1, B-nya 0, ini kemarin gerban N, kalau salah satunya 0, hasilnya 0, hanya 0, B-nya 1, ini sama dengan 0, kemudian hanya 0, B-nya 0, ini juga sama dengan 0. Oke. Jadi seperti itu aljabar Boolean.
untuk perkalian dan penjumlahan. Nah, ada beberapa aturan di dalam aljabar bol yang atau hukum-hukum yang berlaku di dalam aljabar bol. Yang pertama itu hukum kumulatif. Hukum komutatif. Komutatif itu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Oke, ini berlaku. Kemudian yang kedua, hukum komutatif untuk perkalian A ditambah B sama dengan B ditambah B, A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian berlaku juga hukum asosiatif. Hukum asosiatif. Nah, hukum asosiatif ini ekspresinya seperti ini. A ditambah B ditambah C ini sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini kalau digambarkan dalam bentuk rangkaian, perbedaannya rangkaiannya di sini B ditambah C, kemudian ditambahkan lagi dengan A. Oke, jadi ini ruas kiri. Nah, kalau yang ruas kanan ini A ditambah B dulu, kemudian di sini ada C. Jadi kedua rangkaian ini menurut hukum asosiatif ini ekuivalen atau sama. Selanjutnya hukum asosiatif yang lainnya, ini A B kali C sama dengan AB dikali dengan C. Kalau digambarkan, ini perkalian N B C kemudian dikalikan dengan A. Ini ekuivalen dengan A B kemudian dikalikan dengan C. Nah, di dalam aljabar boolean, ini ada beberapa aturan yang berlaku. Oke, aturan yang berlaku. Yang pertama, ini Anda catat baik-baik. Nah, ini akan kita pakai untuk selanjutnya. A ditambah 0 ini sama dengan A. Oke. Nah, kalau kita gambarkan dalam gerbang logika, ini OR, ini di sini 0, misalnya A sama dengan 0, maka di sini sama dengan 0. Kalau misalnya hanya sama dengan 1, di sini 0, maka di sini hasilnya sama dengan 1. Jadi hasil di sini A, kalau ini sini 1 berarti di sini 1, kalau sama dengan 0 maka keluarannya sama dengan 0. Oke. Yang kedua A ditambah 1 sama dengan 1. Oke. Jadi A itu cuma dua kemungkinannya, ada 0 dan 1. Nah, 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, kalau ini
yang pertama ini diekspresikan dalam gerbang logika, berarti sini 0, 1, maka keluarannya 1. Kalau ini 1 tambah 1, ini sudah jelas sama dengan 1. Nah, yang ketiga, jadi untuk penjumlahan kalau di bilangan biner itu dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan bilangan biner tersebut. Kalau dijumlahkan dengan 1, berapapun nilai A, itu hasilnya selalu sama dengan 1. Selanjutnya, yang ketiga, ini perkalian A dikali 0 sama dengan 0. Oke. Jadi kalau A nya sama dengan 1, 1 kali 0, 0. Kalau 0 kali 0 sudah pasti sama dengan 0. Oke. Jadi ini kalau ini bisa karena A itu cuma bisa 0 dan 1, kalau dikalikan 0, ini dikalikan 0, ini semuanya hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang keempat, A dikali 1 itu sama dengan A. Oke. Jadi kalau A itu cuma bisa bernilai 0 dan 1, ini nilai A-nya. Kalau dikalikan 1, ini dikalikan 1, ini A-nya 0, 0 kali 1 berarti ini 0, 1 kali 1, 1. Oke. Jadi kalau satu bilangan biner dikalikan dengan 1, itu hasilnya sama dengan bilangan biner tersebut. Oke, yang kelima, A ditambah A itu sama dengan A. Oke, jadi bukan 2A ya. A ditambah A itu sama dengan A. Baik, ini penjelasannya. Kalau A-nya 0, 0 ditambah 0, ini sama dengan 0. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, A ditambah bukan A itu sudah pasti sama dengan 1. Oke. Jadi kalau A-nya 0, bukan A berarti sama dengan 1. Ini hasilnya sama dengan 1. Kalau A-nya 1, bukan A berarti sama dengan 0. Ini nilainya sama dengan 1. Kemudian yang ketujuh, A dikali A itu sama dengan A. Nah, ini bisa dijelaskan seperti ini. Kalau A-nya 0, 0 kali 0 sama dengan 0. A-nya 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian yang kedelapan, A dikali bukan A itu hasilnya sama dengan 0. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau A-nya 0 berarti bukan A sama dengan 1. Ini hasilnya 0 perkalian. Kalau A-nya 1 bukan A berarti 0, berarti ini sama dengan 0. Nah, kemudian yang ke-9, bukan A 2, ini sama dengan A. Oke. Ini kalau ini seperti ini bisa kalau A-nya 1 berarti bukan A sama dengan 0. Bukan A dari bukan A itu sama dengan 1. Oke, jadi ini kembali. Jadi kalau notnya 2 double, maka itu kembali ke bilangan tersebut. Oke.
Kemudian yang terakhir, ini yang ke-10, A ditambah A dikali B ini sama dengan A. Oke. Nah, penjelasannya ini bisa kita tuliskan seperti ini. A ditambah A kali B ini bisa kita tulis A dikali dengan 1 ditambah B. Oke. 1 ditambah B. Nah, tadi apapun yang ditambah 1 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau B-nya 0, 1 tambah 0, 1. Kalau B-nya 1, 1 tambah 1, 1. Maka ini sama dengan A dikali 1. Oke, ini sama dengan A. Oke, jadi ini beberapa contoh penyederhanaan dalam aljabar Boole. Yang selanjutnya, ini Anda bisa buktikan sendiri. A ditambah bukan A kali B ini sama dengan A ditambah B. Nah, selain aturan-aturan tadi ini, ada teorema yang lain di dalam aljabar Boole yang kita kenal dengan sebutan teorema De Morgan. De Morgan. Nah, De Morgan. Nah, teorema De Morgan ini yang pertama, X dikali Y, kemudian bukan X kali Y, ini sama dengan X ditambah bukan Y. Oke. Kalau digambarkan dalam bentuk rangkaian, yang ruas kiri ini adalah X kali Y. Nah, di sini ada not, berarti di sini ini adalah gerban 6. Ini ekuivalen dengan bukan X, bukan Y, kemudian ini penjumlahan. Nah, ini namanya negatif Boole. Ini teorema De Morgan yang pertama. Teorema De Morgan yang kedua itu menyatakan seperti ini, X ditambah Y not dan X tambah ini sama dengan bukan X dikali dengan bukan Y. Oke, jadi coba perhatikan yang ini itu berbeda dengan yang ini. Oke. Kalau kita gambarkan teorema De Morgan yang kedua ini, bisa gambarkan kecil di sini. Ini gerban N, ini X, oke, ini yang di sini ya, suku ruas kiri, ini kemudian di sini no. Oke. Ini adalah X tambah Y. Ini biasa kini kita sebut dengan gerban 0. Oke. Ini sama dengan ini X, ini Y, kemudian di sini adalah X, Y. Oke. Ini biasa kita sebut dengan negatif N. Nah, sebagai contoh, kita ingin menganalisis
sebuah rangkaian logika dengan menggunakan aljabar boolean, atau kita ingin mendapatkan ekspresi boolean dari sebuah gerbang logika, rangkaian logika. Nah, sebagai contoh seperti ini gerbang N. Kemudian bagaimana kita mendapatkan ekspresi boolean dari rangkaian semacam ini. Ini di sini, ini saya pakai tinta merah. Sini ini gerbang N, berarti di sini adalah C dikali D. Oke. C dikali D, kemudian di sini gerbang OR, berarti di sini adalah B ditambah C kali D. Kemudian di sini gerbang N, berarti di sini A dikalikan dengan B ditambah C kali D. Oke. Sehingga ekspresi boolean dari rangkaian ini, adalah A dikali dengan B ditambah C D. Nah, sekarang kita sudah dapat ekspresi booleannya seperti itu. Kita ingin menentukan tabel kebenarannya. Oke. Nah, ini tabel kebenarannya, ini ada 16 kemungkinan. Oke. Ini ada 16 kemungkinan. Oke, atau 2 pangkat N. Kalau berarti ini A, B, C, D. Oke, kemudian di sini A, ini outputnya, B ditambah C dikali D. Sini ini 0, 0, 0, 0, ini 8 kali 3, 4, 1, 7, 8. Oke. Ini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Oke. Kemudian di sini 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kemudian bagian yang kedua tadi 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Oke. Jadi ini saya perkecil, mudah-mudahan nanti kelihatan. Oke. Jadi kita ingin menentukan tabel kebenaran dari ekspresi boolean ini. Oke. Dari ekspresi boolean ini, karena tadi inputnya ada 4, saya jelaskan kembali, berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, ini
Dan seperti ini bisa kita sederhanakan supaya kita lebih mudah mendapatkan ekspresi tabel kebenarannya. Jadi kita kembali ke sini. A ditambah B ditambah C kali D. Kita cari nilai A, B, dan C dan D yang menghasilkan ekspresi ini sama dengan ini ekspresi ini sama dengan 1. Oke. Jadi supaya ekspresi ini itu sama dengan 1. Nah, untuk sama dengan 1, maka karena ini perkalian, A dikali B ditambah C kali D. Nah, ini 1 yang pertama dipenuhi, A harus sama dengan 1. Oke. Jadi kalau A-nya sama dengan 0, berapapun kalau A-nya sama dengan 0, berapapun nilai B dan CD-nya sudah pasti sama dengan 0. Oke, jadi kalau A-nya sama dengan 0, nilainya pasti sama dengan 0. Jadi 1 jika A sama dengan 1. Dan B ditambah CD harus juga sama dengan 1. Oke. Kita harus cari, sehingga ini nantinya, sehingga ini nanti adalah sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, selain itu nilainya sama dengan 0. Berarti A harus sama dengan 1, saya ulangi. B ditambah C, D harus sama dengan 1. Nah, B ditambah CD sama dengan 1 jika B sama dengan 1. Jadi kalau jika B-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1 berarti B ditambah CD ini sudah pasti sama dengan 1, karena 1 ditambah 0 dan 1 itu sudah pasti hasilnya sama dengan 1. Oke. Nah, kalau B sama dengan 0, nah ini bernilai B ditambah CD bernilai 1, ini jika C dikali D sama dengan 1. Oke. Jadi kalau B-nya 0, C kali D harus sama dengan 1. C kali D sama dengan 1, ini harus C sama dengan 1, D-nya sama dengan 1. Oke. Jadi kalau kita lihat yang pertama, syarat yang pertama, A-nya harus sama dengan 1. Oke. A-nya harus sama dengan 1, berarti kalau A sama dengan 0, kita lihat tabel kebenarannya, A sama dengan 0, berarti untuk A sama dengan 0 sampai di sini, ini semua nilainya 0. Oke. 0, 7, 8. Oke. Nah, sekarang untuk A sama dengan 1. Oke. Untuk A sama dengan 1, A sama dengan 1, B ditambah CD sama dengan 1. Nah, semua bernilai 1 jika B-nya sama dengan 1. Oke. Jadi untuk semua nilai B sama dengan 1, itu hasilnya sama dengan 1. Oke, berarti yang ini B-nya sama dengan 1, yang ini semuanya 1. Oke. Nah, untuk B sama dengan 0, bernilai 1 jika nilai C dan D sama dengan 1. Oke. Jadi untuk nilai B sama dengan 0 bernilai 1 jika nilai C dan D bernilai 1. Dalam hal ini, kalau kita lihat di sini, yang C-nya 1 ini 2, yang D-nya 1 ini, berarti tinggal ini. Oke. Selebihnya 0. Seperti itulah buat kita
kita mengkonstruksi tabel kebenaran dari sebuah rangkaian logika. Jadi untuk mempermudah kita membuat tabel kebenaran dari rangkaian logika, maka kita yang pertama harus mengekspresikan rangkaian tersebut di dalam ekspresi boolean. Oke. Nah, setelah kita dapat ekspresi booleannya, kita dapat mengaplikasikan beberapa sifat aljabar Boole untuk memudahkan kita konstruksi tabel kebenarannya. Nah, contohnya tadi itu kita ini. Nah, berapapun di sini kalau A-nya 1, ini bernilai 1. Kalau A dan B tambah CD, A dan B tambah CD ini sama dengan 1. Oke. B-nya 1, ini B-nya 1, berapapun nilai CD-nya itu sama dengan 1. Ini sama dengan tadi A ditambah 1, nah, sama dengan 1. Jadi berapapun nilai A-nya, pasti hasilnya sama dengan 1. Sama di sini kalau B-nya sudah sama dengan 1, berapapun nilai CD-nya, itu sudah pasti sama dengan 1. Oke, sekian untuk kuliah kita hari ini mengenai aljabar Boole. Kita sudah belajar dasar-dasar aljabar Boole dan bagaimana kita mengekspresikan sebuah rangkaian logika di dalam aljabar Boole dan menyusun tabel kebenaran dari sebuah rangkaian logika. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.